Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ya'juj Ma'juj di surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 99 merupakan kisah dengan tokoh utama Zulkarnain, raja yang saleh, wali Allah yang adil lagi berilmu. Dalam kisah ini, Ya'juj dan Ma'juj sebagai tokoh jahat yang keji. Berikut kisah Zulkarnain yang berhasil memenjarakan Ya'juj Ma'juj sebagaimana disampaikan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Ketika dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, 'Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.' Zulkarnain berkata, 'Adapun orang yang dianiaya, kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 88. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain termasuk raja yang saleh, wali Allah yang adil lagi berilmu. Dia menepati keridhaan Allah dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan mereka sesuatu untuk melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah. Sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 89 hingga 93. Para ahli tafsir berkata bahwa Zulkarnain pergi dari arah timur menuju ke utara. Sampailah dia di antara dua dinding penghalang. Kedua dinding penghalang itu adalah rantai pegunungan yang dikenal pada masa itu, yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Hal itu karena asingnya bahasa mereka dan tidak cakapnya akal dan hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi Zulkarnain sebab-sebab ilmiah sehingga bahasa kaum itu bisa dipahami olehnya dan bisa memahamkan mereka, dan bisa berbicara kepada mereka dan mereka bisa berbicara kepadanya. Mereka kemudian mengeluhkan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj kepada Zulkarnain. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan mereka membangun dinding penghalang dan mereka mengetahui kemampuan Zulkarnain untuk membangunnya. Mereka pun memberikan upah kepadanya untuk melakukannya. Mereka menyebutkan sebab yang mendorong hal itu, yaitu perusakan Ya'juj dan Ma'juj di bumi. Zulkarnain bukanlah orang yang tamak. Dia tidak memiliki keinginan terhadap harta dunia. Namun dia juga tidak meninggalkan perbaikan keadaan rakyat. Bahkan tujuannya adalah perbaikan. Karena itu dia memenuhi permintaan mereka demi kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dia tidak mengambil upah dari mereka. Dia bersyukur kepada Rabb-Nya atas kekokohan dan kemampuannya. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabb-Ku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik.
Tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku bisa membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Maksudnya, nyalakanlah dengan nyala yang besar. Gunakanlah alat tiup agar nyalanya membesar hingga tembaga itu meleleh. Tatkala tembaga itu meleleh, yang hendak dia tuangkan di antara potongan-potongan besi, Zulkarnain mengatakan, berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maksudnya tembaga yang mendidih. Aku tuangkan tembaga yang meleleh di atasnya. Dinding penghalang itu menjadi luar biasa kokoh. Terhalangilah manusia yang berada di belakangnya dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Robku. Apabila telah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Robku itu adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97 hingga 98. Maksudnya, Ya'juj dan Ma'juj tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendakinya karena tingginya penghalang itu. Tidak pula mereka bisa melubanginya karena kekokohan dan kekuatannya. Inilah keadaan para khalifah yang soleh. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang mulia kepada mereka, bertambahlah syukur, penetapan, dan pengakuan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk satu dengan yang lain. Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. Bisa jadi dhamir hum, kata ganti mereka, kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka keluar kepada manusia, karena banyaknya jumlah mereka dan meliputi seluruh permukaan bumi, sehingga mereka berbaur satu sama lain. Buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubro menyebut Ya'juj dan Ma'juj merupakan golongan perusak dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melahirkan anak dan sekali melahirkan sedikitnya berjumlah 1000 anak. Segala kebutuhan makanan untuk manusia akan dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj, termasuk hewan-hewan hingga air. Bahkan air Bengawan Sehon dan Bengawan Zihon serta Telaga Tobariyah dalam waktu sehari bisa kering karena diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sampai kini masih berada di dalam sebuah jurang yang sangat lebar dan luas serta diapit oleh dua buah gunung yang bernama Gunung Amlas dan Gunung Mungkotik. Di antara kedua gunung dibuat pagar yang sangat kokoh yang terbuat dari besi sesuai dengan isi kandungan surat Al-Kahfi. Dalam buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubro, pagar ini selalu digerogoti ketika siang hari dan berhenti ketika malam hari. Namun pagar ini tidak akan rusak kecuali jika sudah dikehendaki oleh Allah, yaitu bersamaan dengan saat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.